Bab 1376, ambil hadiah untuk dimainkan. Nama, peternakan tingkat dewa penulis, lembut dalam senjata baja. Plus matikan mengatur ulang. Pada hari ketiga, Xia Ruofei mendapatkan paspornya dan visanya berhasil diselesaikan. Apalagi Spanyol termasuk negara Schengen. Selama masa berlaku visa, Xia Ruofei dapat dengan mudah mengakses lebih dari 20 negara Schengen, termasuk sebagian besar negara di Eropa. Setelah Xia Ruofei mendapatkan paspor yang diberikan Qin Yanan kepadanya, dia duduk di kantor dan tenggelam cukup lama, lalu mengeluarkan ponselnya dan memberikannya kepada Liu An, kapten jet bisnis yang bersiaga di Sanshan. "Halo, Tuan Xia," Liu An berkata dengan hormat. Xia Ruofei bertanya, "Kapten Liu, saya ingin bertanya apakah kru Anda dapat memasuki negara-negara Eropa, Spanyol, Italia, dan sejenisnya?" Liu An segera menjawab, "Tuan Xia, kami memegang paspor AS, dan pergi ke negara Schengen bebas visa." Xia Ruofei membelai keningnya, memperlihatkan senyuman pahit. Dia benar-benar lupa, meskipun beberapa orang di kru adalah orang Tionghoa, mereka adalah warga negara Amerika asli. Namun, Li Yifu secara khusus memilih untuk memahami bahasa Mandarin demi kenyamanan Xia Ruofei. Orang Cina membentuk unit ini. Pada saat yang sama, Xia Ruofei tidak bisa menahan muntah, kewarganegaraan negara Beken baik. Tapi Xia Ruofei segera berkata pada dirinya sendiri di dalam hatinya, mereka diperlakukan lebih baik, apakah mereka tidak akan bekerja untuk saya? Xia Ruofei kemudian bertanya, tidak ada masalah dengan Taoyuan kita terbang ke Eropa. Tentu saja, kata Liu An, selama jangkauannya masih dalam jangkauan, Anda bisa terbang kemana saja. Oke. Kata Xia Ruofei, kalau begitu ajukan rutenya dulu. Saya akan terbang ke Barcelona, Spanyol, setelah hari ini, apakah sudah waktunya untuk sampai ke sana? Waktu lamaran sudah cukup, kata Liu An. Selama bandara tujuan memenuhi syarat pendaratan, maka tidak ada masalah. Oke, kalau begitu pergi dan lamar rutenya dulu. Xia Ruofei berkata, ini akan lepas landas di Sanshan pada pagi hari setelah keputusan awal. Baik, Tuan Xia, kata Liu An. Oh ya, Xia Ruofei teringat satu hal dan langsung bertanya, bisakah Taoyuan mengangkut beberapa penumpang? Liu An berkata tanpa berpikir panjang, Gulfstream G650 dapat mengangkut hingga 18 penumpang. Namun, Tuan Li lebih memperhatikan kenyamanan pesawat. Oleh karena itu, menurut tata letak kabin saat ini, selain 2 pilot dan 2 pramugari, dia bisa membawa 8 penumpang. Oke, aku tahu, Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Jika tidak ada yang tidak terduga, lusa harus terisi penuh. Anda harus mempertimbangkan faktor ini saat terbang. Memahami, Liu An menjawab dengan singkat. Setelah berbicara dengan Liu Antong, Xia Ruofei mengangkat pergelangan tangannya dan melihat waktu. Butuh sekitar 20 menit untuk pulang kerja pada siang hari, dia memikirkannya, mengangkat telepon di mejanya dan memutar nomor dalam. Dong dong, belum pulang kerja. Xia Ruoyeng bertanya sambil tersenyum. Apakah ada waktu sekarang? Aku mencarimu sesuatu, baiklah, kalau begitu aku menunggumu di kantor. Setelah beberapa menit, pintu kantor Xia Ruofei berbunyi pelan. Silakan masuk, teriak Xia Ruofei. Dong Hao, seorang berpakaian profesional, masuk dan mendatangi meja Xia Ruofei dan bertanya, Ketua, apakah Anda mencari saya? Xia Ruofei mengangguk dan berkata, ayo, duduk dan katakan. Setelah Dong Wei duduk, Xia Ruofei bertanya, berapa banyak orang yang Anda pergi ke Spanyol pada gelombang pertama? Dong Wei berkata tanpa berpikir, ayo, kamu dan aku, totalnya 12 orang. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, artinya, ada 10 karyawan. Ya, kata Dong Wei, lalu dia bertanya lagi, Ketua, hari apa kita berencana berangkat? Sebagai kesetiaannya kepada Barcelona, Dong Wei masih sangat menantikan lawatan ke Spanyol kali ini. Xia Ruofei berkata pada dirinya sendiri, saya benar-benar tidak bisa duduk. Apa? Dong Wei bertanya. Oh, tidak ada. Xia Ruofei berkata, Dong, dengan cara ini, kamu segera menarik grup WeChat dan menarik kelompok pertama orang yang akan pergi ke Spanyol, termasuk saya. Dong Wei Wen tidak terlalu memikirkannya. Umumnya tim semacam ini melakukan perjalanan dan membangun grup WeChat, sehingga ada sesuatu untuk disapa di grup, sehingga lebih nyaman bagi semua orang untuk berkomunikasi. Oleh karena itu,
Dong Hao segera mengeluarkan ponselnya dan membangun grup WeChat dalam waktu singkat. Beberapa karyawan WeChat Dong Wei tidak menambahkan teman, sehingga karyawan lain akan saling menarik, dan segera semua orang akan berada di tempatnya. Grup bernama, Siswa Spanyol Tahap Pertama, dibangun, dan Dong Wei memiliki ekspresi di dalamnya. Tak lama kemudian, para karyawan mulai berbicara. Ada kelompok, apakah kita akan mengeluarkan banyak uang? Menantikan, wow, ketua juga ada di grup. Ketua, hari ini kita semua istirahat, tapi tidak bermain ponsel selama jam kerja. Benar-benar, Tuan Dong memberi kami libur beberapa hari. Dong Wei bertemu dengan pidato semua orang, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Xia Ruofei. Meski Xia Ruofei tidak muncul di perusahaan secara umum, namun bagi karyawan akar rumput, pamor Xia Ruofei masih sangat tinggi. Xia Ruofei tidak berbicara, tetapi langsung mengirimkan amplop merah ke grup. Setelah selesai, dia langsung berkata, Dong, jangan tunjuk. Total 10 eksemplar sudah terkirim. Dong Hao tidak bisa menahan tawa dan berkata, jangan khawatir. Saya tidak akan merampok kesejahteraan karyawan. Faktanya, Dong Hao tidak mengetahui niat Xia Ruofei. Dia mengira Xia Ruofei mengirimkan amplop merah untuk mengaktifkan suasana di grup. Dalam hal ini, dia tidak akan pergi mengambil amplop merah bersama stafnya, kecuali Xia Ruofei mengirimkan bagiannya kepada semua orang. Lalu dia akhirnya akan memesan sedikit. Para pegawai rombongan melihat ketua direksi langsung membuat amplop merah jika tidak konsisten, dan mereka semua membuka amplop merah. Semua orang mengira amplop merah yang dikeluarkan ketua dewan pasti berukuran kecil. Saya tidak berharap untuk membuka satu persatu, $1 atau $2 lagi, hanya beberapa sen, dan bahkan 1 sen. Xia Ruofei biasanya lebih akomodatif, dan ini bukan kelompok kerja formal, jadi ada karyawan yang berani yang tidak bisa menahan muntah, ketua, Anda terlalu malu. Sebenarnya, saya mengirim selusin dolar, sangat menuntut ketua diterbitkan ulang. Orang ini adalah, yang sial, yang hanya mendapat 1 sen. Yaitu, karyawan lain melompat keluar dan berkata, meskipun saya yang terbaik, tapi hanya 2-3. Kirim ulang. Yang kedua, terbitkan ulang plus 10086. Beberapa tempat penasaran Dong Wei membuka amplop merah, melihat jumlah yang diambil semua orang, dan kemudian memandang Xia Ruofei sambil tersenyum, mencoba melihat bagaimana tanggapan Xia Ruofei terhadap para karyawan. Saya melihat Xia Ruofei sedang mengetik di ponsel dengan tergesa-gesa. Segera, kelompok itu keluar dari pesan yang baru saja dikirim Xia Ruofei. Semua orang prihatin dengan jumlah amplop merahnya, lebih baik perhatikan rankingnya masing-masing. Karena kali ini saya ke Spanyol, jet bisnis saya punya 6 kursi, ambil saja amplop merahnya hanya seri, saya punya memutuskan untuk memberikan 6 tempat ini saja, 6 orang yang memiliki jumlah paket merah paling sedikit dirampok. Sedangkan untuk 4 pemain yang beruntung, mereka hanya bisa dianiaya untuk pergi ke pesawat sipil. Kata-kata Xia Ruofei keluar, dan kelompok itu tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang sibuk dengan catatan amplop merah untuk memeriksa peringkat mereka, terutama beberapa yang tidak tinggi atau rendah, dan mereka sangat bersemangat. Hanya orang, sial, yang baru saja meraih 1 sen yang sangat bertekad, dan terlihat tertawa, lalu berkata, membawa lulus. Orang yang beruntung tidak perlu melihatnya dan tahu bahwa dia tidak bermain, jadi dia juga mengirimkan ekspresi menangis sambil menangis. Dong Wei tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, ketua, Anda berada di bawah darah. Jet bisnis tidak lebih murah di Spanyol. Sejak keluar bermain, tentu saja kebahagiaan adalah yang terpenting. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Sayang sekali jumlah orangnya lebih banyak, dan pesawatnya terlalu kecil untuk muat. Saat ini, setiap orang telah menemukan peringkatnya masing-masing. Dalam 6 pertandingan terakhir, alam sangat gembira. Bagi karyawan biasa ini, ada liburan yang sangat bermanfaat, dan perjalanannya sebenarnya bisa menggunakan jet bisnis. Ini adalah kejutan besar. Beberapa orang senang karena ada yang tersesat. 4 orang yang meraih jumlah tertinggi telah membuat wajah menangis. Saat ini, Xia Ruofei mengirim pesan, sepertinya seseorang baru saja mengusulkan untuk menerbitkannya kembali, bukan? Dia juga ait,
saudara perempuan bernama Si Wen yang mengambil 1 sen, baru pertama kali dia melompat keluar dan membiarkan Xia Ruofei mengeluarkan kembali amplop merah. Jangan, Si Wen mengirim pesan dengan sangat cepat. Segera, berita dalam grup itu disapu sekaligus, dan ketergesaan alami untuk mengambil jumlah jet bisnis, dan 4 orang lainnya harus disebut paling keras, dan secara aktif merespons Xia Ruofei. Xia Ruofei tidak bisa menahan senyum lebar, dan kemudian mengirim pesan lain, bercanda, inilah hasil akhirnya. Namun jangan berkecil hati dengan mitra kecil yang belum mendapatkannya. Ketika kami kembali, kami akan mengekstraknya kembali. Masih ada 6 tempat. Selain itu, meski Anda belum bisa naik jet bisnis Taoyuan, namun pihak perusahaan akan memberikan Anda tiket kelas bisnis, kenyamanan tetap terjamin. Setelah berita tentang Xia Ruofei keluar, karyawan di grup berhenti dan menyatakan dukungan mereka. Keempat pegawai yang tidak mendapatkan kuota tersebut berkesempatan untuk kembali. Kemungkinan 3/5-nya masih sangat besar. Selain itu, ketua sebenarnya memberi mereka 4 tiket kelas bisnis yang mahal. Bagaimana bisa ada keluhan? Dong Wei, yang belum berbicara, membaca berita ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengacungkan jempolnya ke arah Xia Ruofei. Dia berkata, penanganan ketua adalah suasananya. Ada pula yang tidak berani mengatakan setidaknya rasa memiliki karyawan terhadap perusahaan akan meningkat pesat. Ditingkatkan, Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, sisanya akan diserahkan kepada Anda. Ya, karyawan angkatan kedua pasti akan segera mengetahui kabar tersebut. Anda mungkin ingin memberitahu semua orang bahwa akan ada 7 jet bisnis. Gunakan juga metode ekstraksi ini hari ini. Taoyuan bisa menampung 8 penumpang. Kali ini, Xia Ruofei dan Dong Wei pasti sudah menempati satu posisi satu sama lain, jadi ada 6 kursi. Di angkatan kedua, Sui Jinsan yang memimpin tim, juga harus naik jet bisnis langsung, jadi masih ada 7 tempat tersisa. Dong Wei berkata dengan heran, Ketua, angkatan berikutnya tidak akan digunakan. Sekarang pesawat penerbangan sipil juga sangat nyaman. Ada penerbangan langsung ke Barcelona di sisi lain ibu kota. Tidak perlu membuang-buang uang untuk bisnis. Pesawatnya terbang lagi. Dong Wei mengira Xia Ruofei akan pergi ke sana, jadi tidak keberatan menggunakan jet bisnis. Namun kali berikutnya, Sui Jinsan adalah manajemen perusahaan. Lainnya adalah karyawan biasa, tidak perlu menggunakan jet bisnis. Menurutnya, ini sedikit sia-sia. Xia Ruofei tersenyum dan melambaikan tangannya dan berkata, jika Anda tidak dapat menghabiskan beberapa dolar, yang paling penting adalah memiliki semangkuk air dan flat. Karyawan angkatan kedua masih tinggal di Qiantang. Mereka bilang begitu lebih keras dan tidak bisa membiarkan mereka bersantai. Tidak sama sekali, kata Dong Wei cepat. Itu dia, kata Xia Ruofei. Benar, aku memutuskan untuk berangkat keesokan paginya. 4 karyawan yang tersisa akan mengatur agar mereka memesan tiket terlebih dahulu. Karena ada penerbangan langsung di Beijing, terbanglah dari Beijing. Oke, Dong Wei berdiri dan berkata, benar, apakah ada docking di Spanyol? Tanya Xia Ruofei. Dong Wei mengangguk dan berkata, klub-klub Spanyol sangat bijaksana. Kami telah mengatur segalanya setelah kami mendarat di Barcelona. Hotel, transportasi, makanan, termasuk tur di Barcelona, tidak perlu mengkhawatirkan kami. Itu dia, kata Xia Ruofei sambil tersenyum. Dong, kalau begitu kamu akan sibuk. Ya, saya tidak akan datang ke perusahaan besok tanpa masalah. Saya akan datang ke perusahaan pagi-pagi sekali untuk pergi ke bandara bersama semua orang. Oke, kata Dong Wei. Xia Ruofei kembali bekerja di malam hari dan membuat makan malam spesial dengan Ling Qingsui. Ling Qingsui tahu bahwa Xia Ruofei akan pergi ke Spanyol, tinggal di malam hari untuk menemani Xia Ruofei. Sekarang, Ling Qingsui tidak akan menjijikkan seperti Xia Ruofei yang baru saja menjalin hubungan dengan Song Wei sudah mengetahui bahwa kesepakatan mereka telah dibuat. Namanya hancur. Keesokan harinya, Ling Qingsui juga diundang secara khusus untuk hari libur. Tanpa pergi ke perusahaan, dia menemani Xia Ruofei di Villa Jiangbin, dimasak bersama, dan menggulung lembaran dengan gembira. Ketika Xia Ruofei menghentikan mobilnya di tempat parkir bawah tanah gedung Taoyuan dan naik lift ke lantai pertama, ia menemukan bahwa perusahaan yang mengatur koster telah berhenti menunggu di depan gedung. Meskipun Xia Ruofei tiba lebih awal dari waktu yang ditentukan,
staf yang melakukan perjalanan ke Barcelona, Spanyol, lebih awal darinya, termasuk Dong Wei, sudah menunggu di depan gedung. Xia Ruofei adalah yang terbaru. Xia Ruofei menyeret sasis dan mempercepat langkahnya. Dia tersenyum kepada para karyawan dan berkata, "Maaf. Biarkan semuanya menunggu. Ketua, ini keadaan kita semua. Saya tidak tidur tadi malam. Saya datang ke perusahaan pagi-pagi sekali," kata seorang saudari dengan kuncir kuda. Gadis ini adalah satu-satunya yang mengambil amplop merah di grup sehari sebelumnya dan hanya mengambil 1 sen. Emosinya lebih lincah, biasanya pistachio di tim, dan ketua Xia Ruofei biasanya tidak memiliki rak, jadi dia tidak akan takut untuk berbicara di depan Xia Ruofei. Berkata sambil tersenyum, "Saya masih menyakiti semua orang dengan mengatakan ini. Saya tahu bahwa saya akan membiarkan semua orang naik pesawat penerbangan sipil. Saya tidak mengatakan itu," Si Wen berkata dengan cepat. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Hei, Anda tidak tertarik naik bus?" Setelah itu, Xia Ruofei memimpin dalam mengambil mobil dengan sasis, dan Dong Wei mengambil staf dan naik kereta secara bergantian. Pintu listrik Toyota perlahan-lahan menutup tetesan, mobil mulai dengan lancar, dan menuju ke arah kota. Bandara Kota Sanshan terletak di Kabupaten Changping. Dari daerah perkotaan ke bandara, perlu melalui jalan tol kota dan kemudian melalui jalan tol bandara 40 menit. Sebagian besar tim adalah anak-anak muda, sebagian besar masih baru pertama kali bepergian ke luar negeri, dan kali ini mereka harus menaiki jet bisnis legendaris Gulfstream, jadi mereka semua bersemangat, dan mobil penuh tawa dan tawa sepanjang jalan. Xia Ruofei dan Dong Wei duduk bersebelahan. Dia memandangi para karyawan muda yang bahagia dan tertawa. Mereka merasa sangat santai, dan beberapa orang beberapa tahun lebih tua darinya. Namun pengalaman bertahun-tahun telah membuat mentalitasnya jauh lebih matang dibandingkan dengan karyawan muda yang baru memasuki dunia kerja selama beberapa tahun. Dong, keempat karyawannya juga sudah diatur. Xia Ruofei bertanya. Dong Xiao tersenyum dan mengangguk dan berkata, "Anda dapat yakin. Mereka diatur sesuai dengan instruksi Anda. Mereka berangkat ke Beijing kemarin. Penerbangan dari Beijing ke Barcelona sekitar jam 3 pagi hari ini. Sedikit lebih pendek, tidak terlalu ramah, tapi mereka pasti sudah tiba di Barcelona sebelum kita. Dan dari Sanshan ke Beijing, dan dari Beijing ke Barcelona, kedua perusahaan penerbangan tersebut telah memesan kelas bisnis untuk mereka, dan kenyamanan penerbangan jarak jauh terjamin." Xia Ruofei berkata, "Ya, mereka tiba lebih awal, seseorang mengambil pesawat di Barcelona. Semua sudah diatur," Dong Xiao berkata sambil tersenyum. "Kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal kecil ini ketika kamu seorang bos besar. Beberapa hari yang lalu, Anda juga mengkritik Sue Changchang karena tidak mempermasalahkan. Kok kamu ada di sini, sepertinya sudah ada di sana. Dan tidak ada yang lain." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Kritik Dong benar, saya menerimanya dengan kerendahan hati." Dong Xiaozui tersenyum dan berkata, "Hanya bercanda, ketahuilah bahwa Anda peduli dengan karyawan." Sekitar 40 menit kemudian, komentar Xia Ruofei perjalanan Chos tiba di bandara di Kabupaten Changping dan berhenti di depan pesawat. Liu An secara pribadi telah menunggu di depan pesawat untuk mengetahui bahwa dia memiliki banyak penumpang sebelumnya, dan dia juga sedang melakukan tur keluar, jadi dia membawa kru untuk bersiap ke bandara lebih awal. Dia meminta kapten kedua, Zheng Daming, untuk mempersiapkan penerbangan terakhir. Dia sendiri datang ke pesawat khusus dan menunggu Xia Ruofei dan yang lainnya dan pihaknya segera menyelesaikan proses pemeriksaan keamanan, pemeriksaan perbatasan dan bea cukai, serta berhasil memasuki area terlarang bandara. Taoyuan berlabuh di tempat parkir sebelah gedung pesawat khusus, sehingga pejalan kaki keluar dari sana gedung pesawat khusus dan berjalan sebentar untuk melihat jet bisnis Taoyuan bersinar di bawah sinar matahari. Lukisan Taoyuan sangat khas. Selain logo perusahaan besar Taoyuan, di dalam badan pesawat juga terdapat teh hijau dan sayuran, serta buah Taoyuan yang membuat orang terharu. Para karyawan melihat pesawat di pesawat. Ciri khas perusahaan Taoyuan mau tak mau melahirkan rasa bangga. Setiap orang adalah pemuda, dan mereka tidak dengan sengaja menekan emosinya. Mereka semua berteriak dan mempercepat langkah mereka. Pada akhirnya, mereka pada dasarnya lari. Setelah naik ke pesawat,
para karyawan mengeluarkan ponselnya dan membanting Tao Yuan. Tentu saja, beberapa gadis yang menyukai kecantikan lebih cenderung mengambil foto selfie. Ketika Xia Ruofei, Dong Wei dan Liu An juga datang ke pesawat, Si Wen tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Ketua, ayo kita berfoto." Langit hari ini berwarna biru. Pasti sangat indah berfoto di depan pesawat. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Oke." Kapten Liu, mereka juga dipanggil oleh Kapten Zheng. Semua orang mengambil foto keluarga. Langit biru, awan putih, jet bisnis yang ramping, sekelompok karyawan muda dengan jiwa muda, dan anggota kru yang mengenakan seragam terbang dan pramugari, semuanya begitu indah di bawah sinar matahari. Seorang karyawan mengambil tripod. Dia memasang telepon pada tripod. Setelah menyesuaikannya, dia mengatur penundaan dan kemudian berlari ke semua orang. Dengan bunyi rana yang terus-menerus, momen indah pun terekam. Turun. Karyawan bernama Jiang Xiaoming belum sempat melepaskan ponselnya dari tripod. Semua orang tidak sabar untuk datang dan berkata, "Mari kita lihat apakah ini bagus." Sekelompok anak muda dengan cepat mengambil foto dengan ekspresi yang sangat bagus dalam foto pengambilan gambar kontinu, dan kemudian mendesak Jiang Xiaoming untuk mengirimkan gambar aslinya ke grup WeChat. Xia Ruofei menepuk tangannya dan tertawa dan berkata, "Suai cantik. Apa yang akan kamu katakan setelah kamu naik pesawat?" Baru saja, Kapten Liu mengatakan bahwa akan ada badai petir setelah sekitar 40 menit dari perkiraan bandara, jadi kamu harus mengambil waktunya lepas landas. Dong Hao melihat ke langit dan berkata, "Cuacanya sangat bagus hari ini. Sepertinya tidak akan turun hujan." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, radar cuaca di bandara masih sangat akurat. Selain itu, cuaca di sisi Sanshan tidak diketahui. Badai petir akan datang. Itu sama saja. Dong Xuan berkata, "Ayo segera naik pesawat." Xia Ruofei masih menempati posisi pertama untuk menaiki Tao Yuan, dan Dong Wei mengikutinya. Kemudian para karyawan melangkah ke gang dan masuk ke kabin Tao Yuan. Mereka semua menggunakan jet bisnis untuk pertama kalinya. Ini juga pertama kalinya saya melihat interior Tao Yuan. Semua orang melihat dekorasi interior yang mewah dan luar biasa ini, dan tidak bisa menahan nafas. Si Wen juga mengambil foto dadanya yang sangat lucu dan berkata, "Saya tidak sedang bermimpi. Ini terlalu mewah." Beberapa karyawannya pun jarang yang duduk di pesawat, apalagi jet pribadi. Walaupun saya tahu bahwa saya akan segera naik jet pribadi, para karyawan kembali dan memeriksa gambar Gulfstream G650 di rumah, namun gambar tersebut selalu berupa gambar, dan keterkejutan setelah melihatnya masih sangat besar. Apalagi Gulfstream G650 ini khusus dibeli oleh Li Yifu untuk menghormati Xia Ruofei. Dekorasi interiornya tentu saja sangat mewah. Ini jauh lebih mewah daripada jaringan yang dapat menemukan beberapa kabin Gulfstream G650. Jadi ketika para karyawan ini masuk ke dalam kabin, mereka semua terguncang. Xia Ruofei dapat melihat bahwa semua orang agak terkendali, dan dia tersenyum dan berkata, "Jangan kaget. Jangan terburu-buru mencari tempat duduk. Pasang sabuk pengaman, tidakkah kamu mengingatkanku?" Setelah itu, Xia Ruofei menunjukkan bahwa dua kursi sofa yang ditempatkan berlawanan berkata, "Kedua kursi ini disediakan untuk saya dan Tuan Dong, dan Anda dapat memilih kursi lain." Kedua sofa single seat ini juga menjadi dua kursi paling nyaman di pesawat, terletak di tengah dan belakang kabin, lalu di kamar tidur terpisah. Sepasang tempat duduk di depan, dua tempat duduk diletakkan berdampingan, dipisahkan oleh meja kecil. Di seberangnya juga ada dua tempat duduk yang diletakkan berdampingan, lalu ada dua tempat duduk yang diletakkan bersebelahan. Keenam posisi ini pada dasarnya diatur secara berurutan, dari segi kenyamanan tentunya akan sedikit lebih buruk dibandingkan dengan dua sofa satu tempat duduk. Namun, hal ini juga bersifat relatif. Terlepas dari kenyamanan atau ruang tempat duduknya, setiap kursi di jet bisnis jauh lebih nyaman daripada kursi kelas bisnis di pesawat sipil, dan setiap kursi dapat diatur agar rata. Lokasi: 6 kursi terletak lebih jauh ke depan, dan terdapat ruang operasi kecil antara kokpit dan kokpit. Ada 2 kursi yang bisa ditarik di sisi ruang operasi. Inilah kursi pramugari yang mirip dengan kursi penerbangan pesawat sipil. Di bagian samping jok Xia Ruofei juga terdapat sofa kulit dengan 3 dudukan, namun ketiga jok tersebut tidak dilengkapi sabuk pengaman.
Sofa dan kamar tidur di kabin belakang ini hanya digunakan pada saat penerbangan pesawat, lepas landas, dan pada tahap pendaratan, penumpang harus duduk di kursi dan mengencangkan sabuk pengaman. Setelah Xia Ruofei dan Dong Wei duduk, para karyawan juga duduk dan menemukan tempat duduk. Pramugari mengambil tangga kembali dan mengunci pintu. Para karyawan berada di dalam pesawat dan mau tidak mau mengambil gambar. Setelah pintu ditutup, tak lama kemudian, pesawat terdorong mundur lalu meluncur hingga berhenti di landasan. Sebuah pesawat Boeing 777 berteriak dari ujung landasan yang lain, dan kemudian sebuah Airbus A330, yang ditempatkan di depan Taoyuan, pertama kali memasuki landasan dan dengan cepat meluncur dan lepas landas di landasan. Kemudian, Taoyuan diizinkan memasuki landasan dan lepas landas. Pesawat berbelok ringan di kepala landasan pacu dan membentuk busur yang indah, dengan hidung sejajar di tengah landasan. Kemudian pesawat mulai berakselerasi dengan cepat, dan semua orang bisa merasakan dorongan balik yang nyata. Setelah melakukan sprint beberapa saat, kecepatan pesawat menjadi semakin cepat, dan akhirnya melompat dan terbang dengan ringan. Melalui jendela kapal, Anda dapat melihat bahwa tanah semakin jauh, dan bangunan-bangunan di atas tanah semakin mengecil. Pesawat menanjak dengan cepat. Setelah pesawat lepas landas lagi, penerbangan tersisa sekitar 5 jam. Xia Ruofei tidak kembali ke kabin belakang dan beristirahat. Dia duduk di kursi dan bersantai bersama Dong dan karyawan lainnya untuk mencicipi anggur merah yang disiapkan di pesawat. Mengobrol, para karyawan duduk di pesawat selama 5 atau 6 jam, namun tidak ada sedikit pun rasa lelah. Namun, semua orang melewati fase awal yang baru dan tidak lagi mengunjungi tempat yang sama ketika Liu Wei memasuki Grand View Garden setelah naik pesawat. Si Wen yang paling berani sedang duduk di sofa panjang di sisi Xia Ruofei. Dia mengedipkan matanya yang besar dan berkata, "Ketua, Anda melakukan pekerjaan dengan baik di Aspire to Life. Terutama tautan ajaibnya yang luar biasa." Banyak orang di internet mengatakan bahwa mereka sedang mengedit efek dari program tersebut, tetapi Tuan Huang dan Peng Peng semuanya menggunakan jaminan pribadi. Proses mengubah sihir belum terputus, dan sekarang internet berisik. Xia Ruofei tiba-tiba bertanya, "Pertunjukan dimulai. Kamu tidak melihatnya sendiri?" Si Wen bertanya dengan heran. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Tidak ada yang memberitahuku. Diperkirakan kelompok program telah melupakanku." "Tidak," kata si Wen. "Saya juga melihat Anda berinteraksi dengan grup program di Weibo kemarin." Xia Ruofei bahkan lebih malu lagi. Saat ini, Dong Wei berkata, "Akun ketua dikelola oleh Qin Yanan. Saya kira ketua sudah lama tidak masuk ke Weibo-nya." Xia Ruofei mengangguk dengan tidak wajar dan berkata, "Media sosial untuk dimainkan semakin sedikit." Si Wen mendengar dengan cepat dan berkata, "Ketua, lihat sekarang. Topik sihir Anda telah dicari di Weibo." "Benar, saya baru saja mengirim microblog dengan Taoyuan, dan juga terima kasih banyak. Anda dapat meneruskan atau membalas saya jadi saya dapat menambahkan beberapa penggemar." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Xiao Xi, apakah tujuan utama di belakangmu?" Si Wen menyeringai dan berkata, ngomong-ngomong. Xia Ruofei mengulurkan dan berkata, "Ayo pergi." Pokoknya, menganggur juga menganggur. Setelah itu, dia mengeluarkan ponselnya untuk membuka klien Weibo. Walaupun kecepatan Wi-Fi di pesawat tidak secepat jaringan 4 gram di darat, selama tidak menonton video, halaman umum akan dimuat sebentar. Xia Ruofei melihatnya, dan kemudian berita tentang Taiwan sudah dihitung, dan sudut merah tidak menunjukkan angka spesifiknya. Dia pertama kali melihat Weibo-nya dan menemukan bahwa akunnya telah meneruskan berita dari grup program Aspire to Life tadi malam. Selain itu, ia juga sempat berinteraksi dengan Peng Peng. Itu juga tentang Peng Chang yang selalu mengganggunya untuk belajar sihir. Topik tanda pagar Xia Zongbian Mova tanda pagar sebenarnya menduduki peringkat ketiga dalam daftar pencarian terpopuler mikroblog. Xia Ruofei membuka halaman topik dan melihatnya. Itu sangat panas. Ada ribuan postingan Weibo tentang topik ini yang dirilis hari ini. Kedua belah pihak saling berpelukan dan berdebat. Setiap orang punya alasannya masing-masing. Dari metode ajaib, prinsip lubang Sanxiangui dan lain sebagainya, kesimpulan akhirnya juga sebaliknya.
Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik pada dirinya sendiri, ada begitu banyak orang di masa sekarang. Jadi hal-hal kecil sebenarnya adalah pencarian panas. Dong Xiao berkata sambil tersenyum, saya menemukannya selama topiknya berkaitan dengan ketuanya sangat seksi, apakah itu, fisik pencarian panas yang legendaris? Si Wen menyeringai, ketua, Anda akan menimbulkan kebencian, Anda tidak tahu berapa banyak bintang yang telah mengubah hukum dan mengobarkan skandal, hanya untuk pencarian panas terakhir, tetapi itu sulit. Hatinya terlalu berat, tapi hasilnya kurang bagus. Apa ini? Saya tega menanam bunga, dan saya tidak berniat memasukkan pohon willow. Haha, hei, tolong beri kami ketuanya. Dong Xiao berkata sambil tersenyum. Kata-kata Dong Wei juga membuat para karyawan di kabin tidak bisa tertawa. Xia Ruofei sedikit dimanjakan dan mengirim Weibo dengan ponselnya. Isinya sangat sederhana, saya melihat semua orang mendiskusikan keajaiban kecil yang saya ubah di acara itu. Faktanya, tidak ada pengeditan. Setelah 2 hari, saya punya waktu untuk mengirimkan versi lengkap dari video ajaib ini. Lihat apakah Anda dapat mendekripsinya. Weibo membawakan topik tanda pagar Xia Zongbian Mo Fa tanda pagar, dan Ait memiliki grup program, aspirasi untuk hidup, Hewei, Huang Lei, Peng Chang dan lainnya. Ruofei tidak pergi ke tabung, tetapi melihat ke arah Si Wen dan bertanya, Xiao Si, apa itu Weibo-mu? Ada terlalu banyak orang di belakang panggung Ait, tidak mudah menemukannya, saya langsung cari. Si Wen berkata dengan sedikit malu, saya disebut, bunga ladang kecil Seven. Petik 2. Xia Ruofei mengangkat alisnya dan bertanya, pabrik bunga. Ini bukan pabrik dari pabriknya. Ini pertaniannya. Si Wen dengan cepat mengingatkan bahwa wajah kecil itu juga sedikit memerah. Identitas ini jelas menyiratkan bahwa aku ingin menjadi gadis tercantik di perkebunan Taoyuan. Terlalu memalukan untuk mengatakannya di depan banyak orang. Oh, Xia Ruofei berkata dengan nada panjang. Si Wen dengan cepat mengingatkan, Seven bukanlah kata dari namaku, itu adalah Seven. Seven dari hewan Seven, benar kan? Xia Ruofei bertanya sambil tersenyum. Si Wen dengan malu-malu dan tertegun dan berteriak, ketua. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik dan berkata, Xiao Si, kamu tidak boleh berbicara dengan nada seperti ini, ya ampun merinding semakin meningkat. Dong Wei dan 5 karyawan lainnya yang bersemangat tertawa, dan kabin pun penuh dengan tawa. Xia Ruofei dengan cepat mencari pengguna tersebut, menemukan Weibo Si Wen dan mengklik berandanya. Xia Ruofei melihat Si Wen telah mengirim 2 Weibo tentang Taoyuan. Yang pertama adalah langit biru dan awan putih bandara, kemunculan nomor Taoyuan dan foto grup di depan nomor Taoyuan, dengan teks singkat, segera terbang ke Spanyol. Dan itu adalah jet pribadi ketua. Saya ingin menanyakan perlakuan kesejahteraan seperti itu, siapa lagi? Mikroblog kedua jelas baru saja diterbitkan, semuanya adalah foto-foto di dalam Taoyuan, jok udara kulit yang indah, pencahayaan kristal mengkilap, karpet wall murni yang lembut, dan tampilan layar berfitur lengkap. Di Weibo ini, Si Wen menulis, baru saja mengisi bahan bakar. Di Dubai, sekarang lepas landas kembali, Barcelona, kita di sini. 2 mikroblog Si Wen Duait memiliki mikro resmi perusahaan Taoyuan dan akun Weibo Xia Ruofei. Xia Ruofei memikirkannya dan meneruskan Weibo pertama Si Wen dengan paragraf pendek, sebuah tim kecil perusahaan baru-baru ini menyelesaikan pertempuran yang indah, untuk memberi penghargaan kepada mereka, ditambah lagi saya baru saja pergi ke Spanyol untuk urusan bisnis. Ayo ajak semua orang berlibur. Tampaknya gadis-gadis itu sudah memainkan game tersebut sebelum mereka tiba di Barcelona. Si Wen selalu menatap Weibo-nya. Ketika Xia Ruofei mengirimkan Weibo ini, dia menerima pesan dari seseorang Ait. Penggemar Weibo-nya sedikit dan tidak ada berita di latar belakang, jadi Xia Ruofei meneruskannya. Saya melihatnya. Si Wen membuka latar belakang dan melihat bahwa Xia Ruofei telah memposting ulang. Dia dengan cepat berkata dengan semangat, ketua. Terima kasih. Saya yakin saya bisa mendapatkan banyak penggemar. Apakah itu penggemar? Xia Ruofei berkata, pengaruh saya tidak akan terlalu buruk. Si Wen mengoreksi, tidak satu pun, maksudku besar. Berbicara tentang ini, Si Wen tiba-tiba bereaksi, dan wajahnya tiba-tiba menjadi panas. Dia berkata, ketua, kamu terlalu buruk.
Sebenarnya, Xia Ruofei juga merasa tidak pantas untuk membuka lelucon kecil seperti itu dengan seorang gadis kecil. Faktanya, dia hanya berkata tanpa berpikir dan tidak terlalu banyak berpikir. Dan yang membuat Xia Ruofei agak tidak terduga adalah reaksi Si Wen yang begitu cepat. Xia Ruofei yang licik menggaruk kepalanya dan berkata, itulah kesalahan saya. Pasti mesin pesawatnya terlalu keras. Sepertinya suara Gulfstream G650 tidak terlalu bagus. Dong Wei dan beberapa karyawan lainnya tahu bahwa Xia Ruofei sedang mengemudi, jadi mereka semua menunjukkan senyuman. Untungnya, Xia Ruofei sebagai ketua dewan masih memiliki gengsi, dan semua orang tidak membongkar penjelasannya. Sedangkan untuk Si Wen sendiri, perhatiannya bukan di sini. Xia Ruofei meneruskan Weibo-nya dalam waktu kurang dari 1 menit. Pembacaan mikroblognya meningkat, dan komentar berikut bermunculan. Secara umum, saya keluar, dan selalu ada pesan di latar belakang yang meminta penggemar baru. Dia sudah melihatnya. Besar, Si Wen berkata dengan penuh semangat. Ketua, selama 1 atau 2 menit, saya sudah memiliki ratusan penggemar di sini. Hei, bagaimana dengan ketertarikanmu? 100 penggemar dihitung. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Tidak, ini baru saja diteruskan. Penggemar akan bertambah dengan cepat. Si Wen berkata, masih naik. Dan kecepatannya lebih cepat, tidak bisa berhenti. Mata Si Wen tidak ingin meninggalkan layar ponsel sedetik pun, terus-menerus menyegarkan pesan latar belakang. Xia Ruofei melihatnya dan tersenyum dan berkata, lihat pelan-pelan. Saya benar-benar tidak mengerti, bagaimana bisa ada lebih banyak penggemar. Apakah Anda masih bisa makan? V besar jutaan penggemar tidak diperbolehkan menimbulkan kebencian di sini. Si Wen berkata tanpa mengangkat kepalanya. Dong Xiao berkata dengan gembira, Ketua, gelombang publisitas ini bagus. Saya pikir sangat mungkin untuk segera melakukan pencarian panas. Berapa banyak biaya iklan yang dihemat untuk kita? Bagaimanapun, Dong Wei adalah seorang eksekutif perusahaan. Sudut pandang masalahnya secara alami berbeda dengan sudut pandang gadis muda seperti Si Wen. Meskipun Xia Ruofei hanya interaksi sederhana, dia sangat menyadari kandungan gas yang membumi, mungkin yang paling populer di kalangan netizen. Belum lagi mikroblog Xia Ruofei sebelumnya tentang keajaiban. Bagaimanapun, topik tersebut telah menjadi topik pencarian panas untuk ketiga kalinya. Awalnya sangat panas. Sebut saja Weibo Si Wen, reposting. Xia Ruofei, efeknya pasti berbeda. Sebuah Weibo sederhana mengungkapkan banyak informasi. Pertama, kesejahteraan perusahaan Taoyuan sangat baik. Jika tidak setuju, Anda akan memberi penghargaan kepada karyawan yang melakukan perjalanan keluar, dan juga menggunakan jet pribadi bos untuk mengirim karyawan bermain. Kedua, bos Xia Ruofei sangat mudah didekati, interaksi yang baik dengan karyawan biasa. Ketiga, pesawat pribadinya cantik banget, mewah banget. Beda orang bisa beda tafsir dari Weibo ini. Hanya saja Weibo ini baru saja dikirim, dan butuh waktu untuk menjadi hot search. Namun, dengan angin timur pada topik sihir, paparan Weibo milik Xia Ruofei jelas lebih tinggi dari biasanya, dan dengan pencarian panas, yang membuat iri ribuan bintang Xia Ruofei, saya takut untuk bergegas ke pencarian panas. Waktu daftarnya tidak akan terlalu lama. Si Wen benar-benar tenggelam dalam kegembiraan karena pesatnya pertumbuhan penggemar. Karyawan lain juga menyelinap di Weibo dan bergetar. Meskipun kecepatan Wi-Fi di dalam pesawat tidak terlalu cepat, namun dibandingkan dengan beberapa pesawat sipil yang dilengkapi Wi-Fi, kecepatannya jauh lebih cepat. Lagi pula, pesawat penerbangan sipil memiliki ratusan orang yang berbagi Wi-Fi, dan tidak akan pernah ada begitu banyak orang di nomor Taoyuan yang membagi bandwidth. Xia Ruofei duduk dengan anggur merah sambil mengobrol. Lebih dari 5 jam berlalu dengan cepat. Akhirnya, Taoyuan mendarat dengan mulus di Bandara Barcelona dan perlahan meluncur menuju tempat parkir pesawat pribadi. Karena perbedaan waktu, saat ini baru pukul 3 sore waktu setempat di Spanyol. Xia Ruofei dan staf mengucapkan terima kasih kepada kedua kapten atas penerbangan jarak jauh selama 11 jam, yang juga merupakan ujian besar bagi kekuatan fisik pilot. Kedua Kapten Liu An dan Zheng Daming secara pribadi mengirim Xia Ruofei dan rombongannya ke pesawat. Xia Ruofei naik pesawat sendiri dari Zheng Daming dan berkata, Tuan Liu, Kapten Zheng, setelah Anda menyelesaikan tindak lanjut, silakan istirahat di hotel sesegera mungkin.
Kami tidak boleh kembali secepat ini, Anda bisa lihatlah Barcelona dan tunggu pemberitahuannya. Zhou Leiyun juga tahu bahwa Xia Ruofei tidak menunggu untuk bertemu Zhou Yuan. Hari ini, dia membawanya untuk mengambil pesawat. Lebih banyak lagi yang bersifat sikap, jadi setelah menyapa, Zhou Leiyun dengan antusias menyapa semua orang untuk naik bus terlebih dahulu. Para karyawan melihat bahwa Zhou Leiyun, sejumlah orang kaya di Tiongkok yang datang untuk mengambil pesawat secara pribadi, mau tidak mau merasa tersanjung. Bahkan Dong Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikan mata Xia Ruofei. Dong Wei tahu bahwa perjalanan Xia Ruofei ke Spanyol berasal dari undangan Zhou Leiyun, tapi dia tidak menyangka hubungan Xia Ruofei dan Zhou Leiyun begitu dekat. Di seluruh Tiongkok, orang yang dapat membiarkan Zhou Leiyun secara pribadi mengambil pesawat di apron, saya khawatir jumlahnya tidak banyak. Xia Ruofei berjalan berdampingan dengan Zhou Leiyun ke arah mobil, dan memperkenalkan Dong Wei kepada Zhou Leiyun. Zhou Leiyun mendengar bahwa Dong Wei adalah direktur eksekutif perusahaan Taoyuan. Sikapnya juga sangat antusias. Dia tidak memiliki kesombongan perusahaan Taoyuan untuk bisa menemani Xia Ruofei dengan kesombongannya. Itu pasti orang kepercayaan, Zhou Leiyun. Mungkin lambat, Xia Ruofei membawa Dong Hao dan Zhou Leiyun di depan mobil, dan Si Wen juga duduk di belakang mobil, dan 5 lainnya mengambil mobil bisnis Mercedes-Benz lainnya. Setelah kedua mobil meninggalkan apron, mereka terlebih dahulu pergi ke sisi yang lain. Zhou Leiyun secara pribadi membawa Xia Ruofei dan rombongan untuk menjalani formalitas imigrasi. Kemudian mereka naik kereta lagi, meninggalkan bandara dan menuju hotel. Barcelona, sebuah resor di Eropa Selatan, memiliki sinar matahari yang hangat, pantai yang indah, dan bikini yang penuh gairah sepanjang tahun. Penuh dengan pemandangan eksotis. Xia Ruofei bertanya, "Ya, Zhou Zong, ada 2 karyawan di perusahaan kami yang mengambil penerbangan China Airlines. Seharusnya lebih awal dari kami. Apakah Anda sudah menerimanya?" "Jangan khawatir, kedua karyawanmu sudah sampai di hotel." Zhou Leiyun berkata sambil tersenyum, "Saya mengatur Jiang Xiaochen untuk mengambil pesawat secara pribadi." Jiang Xiaochen adalah agen Tiongkok Zhou Leiyun di klub Spanyol dan telah bekerja di sini selama beberapa tahun. "Terima kasih," Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Zhou Yuan sedang duduk di kursi depan kopilot, dan bahkan suasananya tidak berani keluar. Zhou Leiyun dan Xia Ruofei duduk di kursi barisan tengah, dan Dong Wei dan Si Wen tentu saja hanya duduk di barisan belakang. Mobil bisnis Mercedes-Benz memiliki jarak sumbu roda yang panjang, dan bagian belakang terdapat jok 3 tempat duduk. Kedua gadis mungil itu tidak ramai saat duduk di belakang. Zhou Leiyun membicarakannya, dan dia memperkenalkan pemandangan itu kepada Xia Ruofei sepanjang waktu. Kota Barcelona memiliki sejarah yang sangat panjang. Ada juga banyak tempat menarik di kota ini, dan bangunan-bangunan tua di sisi Eropa masih terpelihara dengan baik. Mereka sering melihat bangunan abad pertengahan dan berdiri diam di kedua sisi jalan. Setelah Zhou Leiyun mengakui sisi klub Spanyol, ia sering bepergian antara Huaxia dan Spanyol. Ia sudah akrab dengan kota Barcelona. Dia datang ke Xia Ruofei sebagai pemandu wisata. Mobil melewati jalanan Barcelona dan akhirnya sampai di Central Grand Hotel di kota tua. Bertempat di sebuah bangunan awal abad ke-20, hotel ini dilengkapi perabotan elegan dan penuh dengan nuansa sejarah, namun interiornya mewah. Zhou Leiyun meminta Zhou Yuan untuk membawa Dong Yong dan rombongannya untuk check-in. Paspor Xia Ruofei juga diserahkan kepada Zhou Yuan, dan dia serta Xia Ruofei duduk di sofa di lobi. Zhou Leiyun berkata sambil tersenyum, "Musim panas, hotel ini tidak memiliki kamar presidensial. Saya meminta mereka memberi Anda 1 set kemewahan dan Anda akan dianiaya." Zhou Leiyun memiliki sebuah rumah besar di kawasan kaya Barcelona. Dia awalnya ingin mengundang Xia Ruofei untuk tinggal di rumah, tetapi Xia Ruofei menolak dengan alasan mengajak staf bersama. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Suite mewah masih dirugikan. Saya ingin mengatakan bahwa saya dapat mengatur kamar standar untuk saya. Saya tidak begitu manja. Ketika tentara tinggal di deretan rumah untuk lebih dari selusin orang, mereka tidak makan terlalu banyak. Apakah aromanya membuat tidur nyenyak?" Zhou Leiyun berkata dengan penuh emosi, "Ya. Terkadang kondisi kehidupan terlalu bagus dan belum tentu bagus.
Pengalaman militer Xia sangat bermanfaat bagi pengembangan karir Anda di masa depan. Xia Ruofei tahu bahwa Zhou Leiyun memikirkan anaknya yang nakal, Zhou Yuan, dan tersenyum dan berkata, siapapun yang ingin hidup lebih lembut, saya tidak bisa menahannya. Siapa yang membuat saya tidak dilahirkan dengan sendok emas? Zhou Leiyun tertawa dan berkata, musim panas, hotel ini dalam kondisi bagus. Masakan lokal di sini sangat otentik, pusat kebugarannya juga sangat bagus. Saya yakin Xia pasti akan menyukainya di sana, kan, atapnya tak terhingga kolam renang. Dalam kata-kata domestik kami, ini adalah titik merah. Beberapa rekan kami yang miskin datang ke Barcelona untuk bepergian dan suka memilih hotel ini karena kolam renang tanpa batas di atap. Apakah itu? Xia Ruofei berkata, saya mencari waktu untuk merasakan pengalaman itu. Harus pergi dan mengalaminya. Zhou Leiyun berkata sambil tersenyum, ada banyak bikini di sana. Zhou Leiyun melanjutkan dengan mengatakan, benar, Wu Lei juga dijadwalkan untuk tinggal di hotel ini untuk sementara waktu, tetapi setelah dia stabil, dia harus pergi untuk menyewa rumah atau membeli rumah. Lagi pula, tinggal di sini selama beberapa musim. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, Wu Lei harus pergi ke tempat pelatihan saat ini. Wu Lei telah berhasil lolos pemeriksaan kesehatan klub Spanyol tersebut beberapa hari lalu dan resmi bergabung dengan klub tersebut. Mungkin pemilik klub berlatar belakang Cina, atau faktor pasar Huaxia yang besar di belakang Wu Lei. Klub Spanyol mengadakan konferensi pers khusus untuk bergabungnya Wu Lei, dan juga menyelenggarakan upacara akbar franchise. Banyak orang Tionghoa di Spanyol bergegas ke Barcelona dari Dalaoyuan untuk berpartisipasi dalam upacara bergabungnya Wu Lei. Wu Lei pun menunjukkan jejaknya di lapangan. Performanya bisa dibilang cukup memuaskan, setidaknya tidak keluar dari lautan. Zhou Leiyun mengangguk dan berkata, ya, dia biasanya beristirahat di klub pada siang hari. Setelah pelatihan hari itu berakhir, akan ada mobil khusus untuk mengirimnya kembali ke hotel. Ini pengobatan yang bagus. Xia Ruofei menyeringai. Zhou Zong, aku akan mencari waktu untuk bertemu Wu Lei. Aku ingin berbicara dengannya. Tidak masalah. Zhou Leiyun berjanji. Keduanya mengobrol sebentar, dan mereka sudah menyelesaikan prosedur check-in. Zhou Leiyun secara pribadi mengirim Xia Ruofei ke gedung itu. Minggu ini, Zhou Leiyun bisa dikatakan penuh ketulusan, dan spesifikasi penerimaannya juga sangat tinggi. Xia Ruofei tinggal di suite mewah, dan semua staf lainnya adalah kamar senior king. Zhou Leiyun pada awalnya tidak tahu bahwa rekan-rekan Xia Ruofei juga memiliki eksekutif Tao Yuan. Setelah mengetahui identitas Dong Hao, dia segera menyuruh Zhou Yuan untuk sementara waktu mengubah kamar Dong menjadi suite, dan juga dengan Xia Ruofei. Kamar-kamarnya berada di lantai yang sama. Semua orang kembali ke kamar dan Zhou Leiyun menemani Xia Ruofei ke kamar mewah. Adapun Zhou Yuan, Zhou Leiyun melihat bahwa dia sangat kesal sehingga dia sangat khawatir sehingga dia diusir. Suite Deluxe memiliki ruang tamu yang luas dengan ruang makan, dapur kecil, dan kamar mandi besar dengan jacuzzi premium. Pemandangan suite juga yang terbaik di semua kamar, berdiri di depan jendela ceruk di kamar tidur, dengan pemandangan Gothic Quarter yang indah, dan gereja utama Barcelona mudah dijangkau. Zhou Leiyun mengobrol dengan Xia Ruofei tentang pengaturan selanjutnya, lalu dia bangkit dan meninggalkan Xia Ruofei. Mereka telah duduk di pesawat selama lebih dari 10 jam. Sekarang sudah pasti perlu istirahat dan istirahat di hotel. Zhou Leiyun tidak nyaman untuk diganggu. Baru saja Zhou Leiyun sudah berdiskusi dengan Xia Ruofei. Hari ini, Xia Ruofei, mereka akan beristirahat di hotel dan memulihkan kekuatan mereka. Besok, Zhou Leiyun akan mengatur orang untuk menemani Dong Wei bermain di Barcelona, dan Xia Ruofei akan pergi ke klub Spanyol bersama Zhou Leiyun. Meskipun Xia Ruofei dan Zhou Leiyun menandatangani perjanjian pengalihan ekuitas, beberapa prosedur masih harus dilakukan di Spanyol untuk menanganinya. Namun, Xia Ruofei meremehkan antusiasme Dong Wei dan lainnya. Zhou Leiyun baru saja pergi. Dong Wei bertanya dalam kelompok, "Ketua, bagaimana kita mengaturnya di sore hari? Apakah itu aksi kolektif atau aktivitas bebas?" Xia Ruofei mau tidak mau mengirim pesan ke grup, "Tidak ada pengaturan di sore hari. Apakah Anda tidak lelah karena terlalu lama berada di pesawat? Saya masih harus mengisi ulang baterai saya di hotel dan pergi bermain besok."
Dong Wei langsung mengirimkan suara, saya tidak lelah sama sekali. Si Wen, tidak lelah +1. Jiang Zhou, tidak lelah. +2. Setelah karyawan menjawab dengan kuas, mereka mengatakan bahwa mereka tidak lelah, dan Xia Ruofei tidak bisa menahan tawa. Jadi dia menelepon Zhou Leiyun dan memintanya untuk mengatur seseorang untuk datang dan mengajak Dong Hao dan yang lainnya pergi bermain. Zhou Leiyun berkata sambil tersenyum, tidak masalah. Xia Zong, saya akan membawa Dong kepada mereka untuk berjalan-jalan di sekitar kota tua, dan mencicipi makanan khas setempat di malam hari. Aku dalam masalah untukmu. Xia Ruofei tersenyum pahit. Geng-geng itu telah tegang terlalu erat beberapa waktu lalu. Sekarang mereka sedang berlibur, dan semuanya dibangkitkan dengan darah. Hahaha, tidak ada masalah sama sekali. Zhou Leiyun berkata dengan hati yang tulus, musim panas, kamu tidak keluar dan berbalik sendiri. Aku tidak akan pergi. Xia Ruofei berkata, saya kurang istirahat di pesawat. Saya masih harus menebusnya. Tidak apa-apa, aku datang menemuimu untuk makan malam. Aku menelepon Wu Lei. Zhou Leiyun berkata dengan segar, mari kita makan malam di hotel hari ini, terutama untuk mengobrol. Dengarkan pengaturanmu, kata Xia Ruofei. Kemudian, Xia Ruofei tiba-tiba memikirkan sesuatu, ragu-ragu dan bertanya, Zhou Zong, itu tidak nyaman besok mengatur agar semua orang mengunjungi Camp Nou. Klub Spanyol dan klub Barcelona memang tidak berada di level yang sama, namun tetap menjadi rival di kota yang sama. Di hadapan klub Spanyol itu, mereka diminta mengirimkan seseorang untuk mengunjungi stadion Camp Nou di Barcelona, bahkan Xia Ruofei sendiri. Saya merasa terlalu berlebihan. Zhou Leiyun benar-benar canggung, lalu dia tersenyum dan bertanya, apakah mereka ingin mengunjungi Camp Nou? Bukan begitu, Dong selalu menjadi penggemar berat Barcelona. Kali ini saya datang ke Barcelona. Dia pasti pergi ke Camp Nou, kata Xia Ruofei. Karyawan lain juga mengungkapkan hal yang berbeda. Mereka bukan kesetiaan Barcelona, tapi teman-teman dalam negeri tahu bahwa mereka akan pergi ke Barcelona untuk berlibur. Para fans akan meminta mereka untuk membawa beberapa oleh-oleh dan jersey asli dari Barcelona. Jika bisa mendapatkannya tanda tangan Maci, bahkan lebih baik lagi. Aku mengerti, Zhou Leiyun berkata sambil tersenyum, tetapi bukan hari pertandingan, saya tidak bisa melihat bintang-bintang di Camp Nou. Sejujurnya, Zhou Leiyun merasa pahit di hatinya. Sebagai pemilik klub Spanyol, mengapa ia rela hidup dalam bayang-bayang Barcelona selamanya? Namun untuk saat ini adalah kenyataan yang kejam. Pun dengan Wu Lei, para supporter dari level domestik ini jelas akan lebih memilih Barcelona di level klub. Jika Anda membiarkan mereka memilih salah satu, mengunjungi rumah Barcelona dan mengunjungi rumah orang Spanyol, saya khawatir semua orang akan memilih yang pertama tanpa berpikir panjang. Setelah keduanya berbicara beberapa patah kata lagi, Zhou Leiyun menutup telepon dan dia harus mengatur seseorang untuk datang ke Dong Hao sebagai pemandu wisata. Sedangkan untuk mengunjungi Camp Nou, setidaknya itu acara besok, dan premisnya adalah Nou Camp akan dibuka besok. Xia Ruofei mandi di kamar mandi, mengenakan jubah mandi di lemari, berbaring di tempat tidur kamar tidur, dan segera tertidur. Wu Lei terlihat mirip dengan TV dan foto. Kenyataannya, terlihat lebih hijau dan indah. Mata kecil, rambut pendek, dan penampilan setia membuat sulit untuk merasa buruk tentangnya. Namun, Wu Lei jelas agak berhati-hati di depan Zhou Leiyun, bos besar. Penting untuk diketahui bahwa Zhou Leiyun bukan hanya ketua klub Spanyol. Klub ini hanyalah investasi dalam sifat tiketnya. Besaran asetnya merupakan yang tertinggi di antara perusahaan swasta dalam negeri. Biasanya ada banyak hal di Zhou Leiyun. Jumlahnya yang datang ke klub Spanyol itu tidak terlalu banyak. Dia akan tampil di mimbar dalam beberapa pertandingan penting, atau dia akan menghadiri klub. Seluruh proses transfer Wu Lei, termasuk kali ini setelah tiba di Spanyol, lebih kepada menghubungi klub Spanyol untuk mengatur agar dia menerjemahkan, bahkan agen Zhou Leiyun, Jiang Xiaochen tidak bertemu berkali-kali. Kali ini duduk di depan Zhou Leiyun, bos besar, bagaimana mungkin Wu Lei tidak gugup? Zhou Leiyun berkata sambil tersenyum, Wu Lei, tanpa menahan diri, kita semua adalah rekan senegaranya di luar negeri. Benar, saya belum memperkenalkan Anda kepada Anda. Dia adalah Zhou Zong, Xia adalah orang merah jaringan yang terkenal.
Di China, selama online, diperkirakan hanya sedikit orang yang tidak mengenalnya. Wu Lei berkata sambil tersenyum. Xia Ruofei berkata dengan heran, apakah kamu biasanya sering online? Wu Lei tersenyum dan berkata, selain kompetisi dan pelatihan, waktu luang saya sangat sederhana. Saya menemani keluarga saya. Jika saya punya waktu, saya akan online untuk menonton video, bermain game, dan membaca microblog. Saya masih penggemar Weibo-mu. Apakah itu? Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, aku akan memperhatikanmu. Setelah itu, Xia Ruofei benar-benar mengeluarkan ponselnya, dia berpikir dan berkata, kemarilah. Ayo kita selfie dulu. Zhou Zong, duduklah. Ayo. Usia Zhou Leiyun bahkan lebih besar dari Zhao Yongjun. Dia tidak terlalu tertarik dengan beberapa hal yang dimainkan anak muda, tetapi Xia Ruofei telah mengundangnya, dia masih ingin bergabung. Jadi, Zhou Leiyun pun tersenyum lalu berdiri dan berjalan ke posisi berlawanan. Wu Lei dengan cepat masuk ke dalamnya, dan ketiga orang itu duduk berdampingan di sisi geladak. Xia Ruofei mengangkat ponselnya dan mengambil beberapa foto selfie. Kemudian, Xia Ruofei membuka klien Weibo, pertama-tama menemukan titik perhatian Weibo Wu Lei, dan kemudian merilis Weibo, dalam pertemuan Barcelona, Zhou Zonghe Akeong Wu Lei 7, nantikan penampilan Wu Lei di liga teratas. Peta Weibo dipilih dari beberapa potret diri. Sikap Xia Ruofei dan Zhou Leiyun mudah didekati, dan kegugupan Wu Lei juga berkurang banyak. Dia tersenyum dan berkata, musim panas, kamu masih bisa bertahan di daftar pencarian panas. Kali ini aku bisa menjilat panasmu. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, kamu masih menggunakan panasku. Saat ini, orang terpanas di dunia, kamulah orangnya. Semua orang sangat memperhatikan setiap gerakanmu. Paling-paling panas, mari kita bicara satu sama lain. Haha, Zhou Leiyun telah kembali ke kursi seberang dan duduk. Dia tersenyum dan berkata, Wu Lei, meskipun kamu akrab dengan Xia, saya jamin dia masih memiliki identitas yang berat dan kamu sama sekali tidak mengetahuinya. Oh, Wu Lei berkata sambil menghela nafas, Zhou Zong, lalu kamu memberitahuku, Xia selalu memiliki identitas yang berat. Zhou Leiyun berkata sambil tersenyum, para pemegang saham Royal Spanish Club. Dan pemegang saham terbesar kedua di saham. Anda tidak tahu, Wu Lei sangat terkejut kali ini. Bagaimana aku belum pernah mendengarnya? Dia juga mengerjakan banyak pekerjaan rumah sebelum datang ke Spanyol. Dia tahu banyak tentang struktur kepemilikan klub Spanyol, terutama bos lawannya, pemegang saham pengendali mutlak klub, dan presiden klub. Namun, saya benar-benar tidak tahu bahwa Xia Ruofei sebenarnya adalah pemegang saham klub. Zhou Leiyun berkata sambil tersenyum, jangan bilang itu kamu. Orang yang mengetahui hal ini sudah menghitung 10 jari. Karena transfer ekuitas baru saja selesai, dan bahkan belum sempat mengubahnya di Spanyol. Petik 2. Wu Lei, Zhou Zong mentransfer sebagian sahamnya kepadaku. Xia Ruofei menjelaskan sambil tersenyum. Ternyata jadi seperti ini, Wu Lei rupanya belum pulih dari kabar mengejutkan tersebut. Tapi, yakinlah, saya tidak memegang saham karena saya tidak optimis dengan klub Spanyol. Sebaliknya, saya sangat optimis dengan prospek klub kita, jadi saya akan membagi ekuitasnya ke Xia Zong, kita berteman. Zhou Leiyun berkata, jadi kami akan terus mendukung pengembangan klub pada langkah selanjutnya, dan kami akan meningkatkan intensitas investasi dan meningkatkan kekuatan klub bila diperlukan. Investasi Zhou Leiyun di klub Spanyol memang bersifat ibarat tiket, namun juga karena pasar sepak bola China yang optimis, apalagi setelah diperkenalkannya Wu Lei, saat ini Wu Lei belum resmi debut, pengaruh dari klub Spanyol tersebut di dalam negeri ini telah meningkat tajam, dan bahkan harga saham grup Shengxi telah meningkat karena rangsangan dari kabar baik ini. Dengan volume grup Shengxi yang begitu besar, sahamnya naik sedikit, mendatangkan kekayaan yang sangat besar. Apalagi Zhou Leiyun telah bergabung dengan Xia Ruofei untuk berinvestasi di klub sepak bola Spanyol. Bahkan lebih mustahil baginya untuk menyerah. Sekalipun dia kehilangan uang dalam waktu lama, dia akan terus berinvestasi. Kata-kata Zhou Leiyun meyakinkan Wu Lei. Dia mengangguk dan berkata, saya mengerti. Xia Ruofei juga berkata sambil tersenyum, saya menandatangani perjanjian konser dengan Zhou Zong, saya tidak akan campur tangan dalam manajemen klub, jadi bagi Anda, semuanya akan sama seperti sebelumnya, tidak akan ada perubahan.
Untuk Anda pribadi, selama Anda percaya diri dalam latihan dan kompetisi, penggemar domestik berharap dapat melihat Anda di lapangan La Liga sesegera mungkin. Saya tahu, terima kasih, Tuan Xia. Wu Lei berkata, saya akan bekerja keras. Kemarilah, demi nasib kita, minumlah satu. Zhou Leiyun mengangkat gelasnya dan berkata sambil tersenyum. Bersulang, ketiga orang itu menyentuh cangkir itu. Sebagai pemain sepak bola yang aktif, Wu Lei sangat disiplin, sehingga ia hanya minum jus, sedangkan Xia Ruofei dan Zhou Leiyun minum anggur merah. Makan sesuatu. Zhou Leiyun berkata, musim panas, cicipi rasanya di sini. Zhou Leiyun memesan banyak masakan Katalan, seperti cumi asin, daging dingin, siput panggang, dan lain sebagainya. Namun, Wu Lei tidak bisa makan makanan berkalori tinggi tersebut, jadi dia memesan steak dan dada ayam. Masakan Barcelona sedikit berbeda dari makanan tradisional Barat, atau sedikit antara makanan Cina dan Barat. Bahkan ada hidangan bernama Chareron, yang bentuknya agak mirip bebek panggang Beijing. Pasta Italia diisi dengan daging bebek, ditambah beberapa saus. Xia Ruofei mencicipinya enak, dan bagi orang selatan yang tidak terlalu berat, rasanya pas. Menyantap makanan khas setempat dan mengagumi bangunan tua di luar jendela, ada cita rasa eksotis yang kental. Ketiganya berbisik sambil makan, dan suasananya sangat harmonis. Setelah Xia Ruofei dan Zhou Leiyun mendentingkan segelas anggur, mereka meletakkan gelas anggur dan menoleh ke Wu Lei. Mereka bertanya, Wu Lei, saya telah berada di Spanyol selama beberapa hari, apakah Anda merasa nyaman? Wu Lei mendengus dan berkata dengan sedikit senyum canggung, saya merasa sangat baik, pemandangan di sini cerah dan menyenangkan. Fasilitas perangkat keras klub sangat bagus, dan semua aspek lebih profesional daripada klub domestik. Ini bersifat sementara tidak mungkin untuk berkomunikasi dengan rekan satu tim secara mendalam, dan istri dan anak-anak saya tidak ada, kurang lebih tidak terbiasa. Xia Ruofei telah membaca beberapa berita tentang Wu Lei dan mengetahui bahwa dia adalah lelaki berkeluarga. Tidak seperti banyak bintang domestik, Wu Lei jarang memiliki berita di luar lokasi, dan berita negatif belum pernah terlihat sebelumnya. Setelah pasar meatball booming, pendapatan pemain juga meningkat secara signifikan, sehingga para pemain membeli mobil mewah, dan mobil Wu Lei sangat biasa saja. Satu-satunya saat ia difoto oleh media, ia bahkan menemani istrinya naik kereta bawah tanah yang didabing oleh netizen. Lebih dari 20 juta mobil mewah. Faktanya, penghasilan Wu Lei juga termasuk pemain top di Liga Super. Bagaimanapun, dia adalah pemain lokal yang mematahkan monopoli bantuan luar negeri dan menjadi pencetak gol terbanyak. Bisa dibilang dia adalah pemain pertama di striker lokal, namun dia tidak pernah menyia-nyiakannya, melainkan mendukung pemain kecil. Latihan, saya rela mengeluarkan puluhan ribu keping untuk membeli nutrisi bagi para pemain cilik. Selain itu, Wu Lei hampir menjadi satu-satunya pemain Liga Super China yang tidak memiliki tato. Justru karena citra positif inilah kesan Xia Ruofei terhadap Wu Lei selalu baik. Setelah mendengarkan kata-kata Wu Lei, dia berkata sambil tersenyum, semuanya sulit pada awalnya. Sekarang kita telah mengambil langkah pertama, langkah selanjutnya adalah bagaimana berdiri teguh. Saya merasa kerja keras dalam latihan adalah salah satu aspeknya, dan itu sangat penting. Anda harus menguasai bahasa Spanyol sesegera mungkin, jika tidak maka akan sulit bagi Anda untuk benar-benar berintegrasi ke dalam tim ini. Meskipun Zhou dan saya adalah pemegang saham utama, kami tidak dapat mengganggu pembentukan pelatih kepala. Semuanya harus dilakukan. Bekerja keraslah sendiri. Saya mengerti, Wu Lei berkata dengan cepat. Musim panas, klub telah mengatur seorang guru bahasa Spanyol untuk saya. Saya sedang mengarang pelajaran ini sekarang. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, Anda menyadari bahwa ini sangat bagus. Saya yakin Anda akan segera dapat berintegrasi ke dalam tim. Wu Lei berusia 27 tahun. Diperkirakan Xia Ruofei 1 atau 2 tahun lebih muda dari Wu Lei. Namun, apakah dia seorang pembicara atau pendengar, dia tidak terasa kuno. Rasanya alami. Wu Lei berkata, terima kasih atas dorongan Anda. Xia Ruofei kemudian bertanya, ya, bagaimana cedera bahu Anda? Tim dokter menjalani pemeriksaan awal dan harus menjalani operasi. Wu Lei berkata dengan sedikit cemas. Meskipun operasi ini tidak perlu segera dilakukan,
bahkan cedera ini tidak akan berdampak banyak pada keikutsertaan saya dalam kompetisi, tetapi untuk berjaga-jaga jika Anda melukai tempat yang sama lagi di permainan, hal ini mungkin menimbulkan konsekuensi yang serius. Tapi saya tidak ingin melewatkan pertandingan selama ini. Bagaimanapun, musim ini telah berlalu lebih dari setengahnya. Setelah saya menjalani operasi, pertandingan musim ini adalah segalanya, rindu. Zhou Leiyun juga berkata, Xia Zong, masalah ini membuat Wu Lei sendiri yang mengambil idenya sendiri, klub hanya bisa memberikan saran. Cederanya tidak mempengaruhi permainan latihan sekarang, ada beberapa risiko. Sepertinya itu harus ditimbang, kata Xia Ruofei sambil tersenyum. Ya, Zhou Leiyun mengangguk, lalu memandang Wu Lei dan berkata, keputusan ini harus dilakukan sendiri. Saya sudah memberi tahu Anda bahwa apapun keputusan yang Anda buat, klub didukung tanpa syarat. Saya ingin bersikap konservatif terlebih dahulu. Perawatan, untuk memastikan bahwa pelatihan dan kompetisi juga baik-baik saja, jika Anda ingin segera menjalani operasi, kami juga akan menghubungi Anda dengan ahli bedah olahraga terbaik untuk melakukan operasi untuk Anda. Aku akan mempertimbangkannya dengan serius, Zhou Zong. Wu Lei mengangguk. Xia Ruofei bertanya, jika operasi, berapa lama untuk pulih? Wu Lei berkata, dari operasi hingga pemulihan, Anda dapat berpartisipasi dalam pelatihan tim. Dokter diperkirakan 2 hingga 3 bulan. Saat itu, Liga La Liga telah selesai musim ini, saya hanya bisa menunggu untuk musim selanjutnya. Xia Ruofei mengangguk sambil berpikir dan kemudian bertanya, Zhou, jika Wu Lei akan segera dioperasi, berapa lama waktu yang dibutuhkan dokter untuk mengaturnya? Zhou Leiyun memandang Xia Ruofei dengan beberapa kejutan dan kemudian berkata, Dr. Harvey Mill adalah ahli bedah ekstremitas atas yang berwenang di dunia. Dia telah mengoperasi beberapa pemain kelas dunia. Kami akan memintanya menjadi kepala ahli bedah Wu Lei. Waktu spesifiknya, klub mengetahuinya setelah menghubunginya, tapi itu tidak akan terlalu lama. Dokter bedah olahraga berwibawa seperti ini memiliki biaya operasi yang tinggi. Rata-rata pasien tidak mampu membelinya sama sekali. Dia terutama melakukan operasi untuk beberapa atlet profesional, jadi jadwalnya umumnya tidak seperti dokter bedah pada umumnya, ketegangan. Xia Ruofei mengangguk. Dia mengalihkan perhatiannya ke Wu Lei dan bertanya dengan serius, Wu Lei, jika ada cara agar kamu pulih dalam waktu seminggu setelah menjalani operasi, apakah kamu bersedia segera dioperasi?